Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswar Hifti Salima dengan NRP 50012211118. Saya di sini akan menjelaskan tugas saya, yaitu ETS metode inversi graviti residual menggunakan metode Gauss-Newton atau Leavenworth-Marquardt. Pendahuluan. Inversi data geofisika bertujuan untuk memperkirakan model bawah permukaan berdasarkan data pengamatan di permukaan. Pada metode gravitasi, anomali gravitasi residual dapat digunakan untuk menginterpretasikan bentuk dan posisi sumber anomali seperti rongga, batuan padat, atau tubuh intrusi. Dalam praktikum ini digunakan metode Leavenworth-Marquardt, sebuah pendekatan numerik semi non-linear yang menggabungkan kestabilan metode gradient descent dan kecepatan Gauss-Newton. Proses ini melibatkan menggunakan matriks Jacobian yang mempresentasikan sensitivitas data terhadap parameter model. Ini merupakan model teori gravitasi yang digunakan eh, G X I HN per XI min D kuadrat plus H kuadrat pangkat Q. Dengan A yaitu amplitudo anomali, D posisi pusat anomali, H kedalaman sumber anomali, dan XI yaitu posisi data pengamatan. Kemudian ini merupakan penurunan fungsi Jacobian dapat dilihat di sini. Dengan ketiga turunan ini, maka dapat dituliskan matriks Jacobian JR pangkat N kali 3 yang digunakan dalam proses iteratif inversi. Source code MATLAB. Yang pertama adalah SP, yaitu untuk menghitung nilai gravitasi residual GXI berdasarkan parameter model M sama dengan ADH. Fungsi ini memodelkan respon gravitasi akibat sebuah sumber anomali sederhana, misalnya bola bawah tanah. Berikut merupakan source code-nya. Kemudian ini merupakan bentuk source code-nya dengan input XI yaitu posisi data pengamatan, M parameter model amplitudo, posisi pusat dan kedalaman, dan bentuk yaitu tipe modelnya tapi tidak digunakan dalam versi ini. Kemudian outputnya yaitu vektor nilai gravitasi residual sintesis. Source code ini digunakan untuk menghitung data observasi sintetik dan prediksi model dalam iterasi inversi. Kemudian yang kedua yaitu Jacobian, fungsi turunan parsialnya Jacobian. Tujuannya untuk menghitung sensitivitas data model terhadap perubahan parameter turunan parsial fungsi K, X, Y terhadap A, D, dan H. Fungsi ini sangat penting untuk inversi nonlinear, khususnya dalam metode Leavenworth-Marquardt atau Gauss-Newton. Berikut merupakan source code-nya. Kemudian inputnya XI yaitu posisi data, M parameter model, dan bentuk yaitu tipe modelnya. Outputnya yaitu matriks Jacobian. Source code ini digunakan untuk membentuk sistem linear dalam iterasi inversi yang mengarahkan perubahan parameter ke solusi terbaik. Kemudian di sini ada inversi SP, yaitu source code fungsi proses inversi. Tujuannya untuk melakukan proses inversi iteratif untuk menemukan parameter model terbaik yang meminimalkan perbedaan antara data observasi dan data model. Metode yang digunakan yaitu Leavenworth-Marquardt atau Gauss-Newton. Berikut merupakan source code yang digunakan dengan input XI yaitu posisi data, DOPS data gravitasi sintetik dengan noise.
kemudian M0-nya tebakan awal parameter, bentuknya tipe model, maksiter jumlah iterasi maksimum dengan metode em, Levenberg-Marquardt atau Gauss-Newton. Kemudian didapatkan output MS parameter hasil inversi dan RMSE yaitu faktor error RMSE tiap iterasi. Source code ini digunakan fungsi utama yang menjalankan optimasi numerik untuk mencari parameter terbaik. Kemudian ada source code min-m yaitu skrip utama eksekusi. Tujuannya untuk menjalankan seluruh alur simulasi inversi dari pembangkitan data hingga visualisasi hasil. Langkah-langkah dalam file ini yaitu menentukan parameter model sebenarnya M-true, kemudian menghitung data observasi DOPS dengan menambahkan noise, kemudian yang ketiga menentukan tebakan awal M0, kemudian yang keempat menjalankan proses inversi dengan inversi SP, kemudian yang kelima menvisualisasi hasil, grafik hasil model versus observasi, dan grafik RMSE terhadap iterasi. Berikut merupakan source code min-nya. Sini didapatkan output yaitu grafik hasil inversi dan grafik konvergensi RMSE. File ini menjadi pusat eksekusi seluruh proses lainnya pengendali utama dalam eksperimen. Berikut merupakan source code-nya. Ini adalah source code SP, kemudian ini Jacobian, yang ini inversi SP, dan yang ini yang main. Kemudian kitaran, dan didapatkan grafik konvergensi RMSE dan grafik data observasi versus model inversi. Basis grafik, kemudian didapatkan grafik pertama yaitu hasil inversi data insintetik. Berikut grafik yang didapatkan. Grafik ini menunjukkan bagaimana model hasil inversi garis merah putus-putus mencoba menyesuaikan dengan data observasi lingkaran hitam. Idealnya bentuk dan nilai maksimum keduanya harus sejajar. Jika model hasil inversi terlihat flat atau terlalu rendah berarti estimasi parameter belum tepat. Dalam simulasi ini, model hasil inversi belum mampu mengikuti puncak anomali dengan baik, menandakan bahwa informasi awal atau sensitivitas model masih kurang optimal. Kemudian didapatkan grafik konvergensi RMSE. Grafik ini menampilkan nilai root mean square error selama proses iterasi. RMSE yang stagnan atau turun sangat pelan menunjukkan bahwa proses inversi tidak mengalami perbaikan. Berarti idealnya RMSE harus menurun tajam pada awal iterasi dan mendatar saat mencapai konvergensi. Jika sejak awal tidak turun, perlu evaluasi pada parameter awal atau struktur model matematis. Kesimpulan, yang pertama, proses inversi data gravitasi residual telah dilakukan menggunakan metode Levenberg-Marquardt dengan pendekatan model sederhana. Fungsi Jacobian diturunkan dari fungsi potensial model bola dan digunakan dalam iterasi inversi untuk meminimalkan error antara data observasi dan model. Kemudian, grafik RMSE dan hasil inversi menunjukkan bahwa estimasi belum optimal dengan hasil model belum mampu merekonstruksi anomali secara akurat. Kemudian yang terakhir, diperlukan pendekatan lanjutan seperti pemodelan nonlinear yang lebih kompleks atau penambahan regulasi agar hasil inversi lebih stabil dan akurat. Proses tadi adalah
Jawaban dari laporan ETS inversi graviti residual menggunakan metode Gauss-Newton atau Leavenworth-Marquardt. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.